Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena telah memberikan kesehatan bagi kita semua hingga sampai hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Cara-cara menyikapi gejala COVID-19 sesuai ajaran Islam. Fenomena wabah virus corona atau yang disebut COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina ini telah memakan korban lebih dari 2.600 nyawa dan menginfeksi sekitar 80.000 jiwa atau lebih. Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya telah merambat hampir ke seluruh negara-negara besar di dunia, mulai dari Cina, Korea Selatan, Singapura, dan lainnya di daratan Asia, hingga ke Italia, Prancis, dan lainnya di daratan Eropa. Dan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kasus virus corona telah menjangkit 2 warga Indonesia. Virus ini, di samping korban yang terus berjatuhan yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa, baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi, jutaan manusia lainnya terancam terkena wabah mematikan ini. Di samping itu tercatat ratusan kota diisolasi, ribuan jalur penerbangan ditutup, bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah umroh guna mengantisipasi tersebarnya wabah ini di 2 tanah suci. Menyikapi epidemi global ini sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dan saya di sini akan menjelaskan beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona saat ini yang sedang mewabah. Cara yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk hidup lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Muhammad. Cara yang kedua adalah berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dalam mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan yang baik, rutin memakai masker dari keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambat ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka-mereka yang tercurigai terkena virus, dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Untuk cara yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba, semua berada di tangannya. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitnya. Namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seorang bisa mati jikalau memang ajalnya telah tiba. Dan untuk cara yang terakhir, yaitu yang keempat, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya.
Demikianlah beberapa kiat-kiat dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah agar supaya Ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan ini. Baik, demikian ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.